Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, Halo fans. kembali lagi bersama kami di channel Ranger Squad. Bersama saya Kiki Kurdian Nuramdan dan rekan saya. Sandi Paujan. Dan saya Sani Saipudin. Kami di sini akan membahas materi tentang pengendalian strategis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe and like dan komen. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel Ranger Squad. Video wae. Langsung ke pembahasan pertama, pengendalian strategi. Di sini ada pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengendalian dapat dikembangkan dengan memfokuskan pada output, behavior, atau input. Hasil atau output adalah performa perusahaan pada saat strategi telah dilaksanakan. Terus ada beberapa panduan yang bisa diikuti untuk mengembangkan pengendalian dalam sebuah organisasi. Pengendalian tersebut diantaranya yang pertama ada pengendalian sebaiknya melibatkan sedikit informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang dipercaya. Terus yang kedua, pengendalian sebaiknya mengawasi hanya aktivitas dan hasil yang berarti. Terus yang ketiga, pengendalian sebaiknya tepat pada waktunya. Dan yang keempat, pengendalian sebaiknya dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan jangka pendek. Terus yang kelima, pengendalian sebaiknya menunjukkan sesuatu dengan tepat tanpa kecuali. Terus yang keenam, pengendalian sebaiknya menggunakan penghargaan daripada hukuman. Dan dari pengendalian ada pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan telah diimplementasikan. Pengendalian strategis juga merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas sebagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Terus dari tujuan sistem pengendalian strategi adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pencapaian sasaran strategi. Tujuan lainnya adalah menyediakan berbagai cara bagaimana cara organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan untuk membatasi akumulasi kesalahan, terus untuk mengatasi kompleksitas organisasi, dan untuk meminimalisasi biaya. Terus pengendalian strategi menurut Scandal and Hofer berfokus pada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah strategi yang diimplementasikan sebagai yang direncanakan? Dan yang kedua, apakah hasil yang dibuat oleh strategi merupakan yang diharapkan? Terus ada jenis-jenis pengendalian strategi. Yang pertama ada sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dalam pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian umpan balik biasanya terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, ada proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, sistem pengukuran yang menentukan kondisi. Dan yang keempat, serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukir dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi. Dan yang terakhir, pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut
menunjukkan adanya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, ada sistem pengendalian umpan maju. Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berat. Dampaknya, penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Dalam sistem pengendalian umpan maju memiliki komponen yang sama dengan sistem pengendalian umpan balik, yaitu yang pertama ada proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran, kedua karakteristik proses, yang ketiga sistem pengukuran yang menentukan kondisi karakteristik, yang keempat serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi. Dan yang terakhir, mengukur yang fungsinya untuk mengoperasikan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila ada perbandingan. Dan yang ketiga ada pengendalian pencegahan. Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi secara ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian internal organisasi ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pengendalian dapat dibedakan menjadi 4 jenis pokok, yaitu pengendalian sebelum tindakan, kemudi, penyaring, atau pengendalian ya atau tidak. Dalam pengendalian pencegahan ada pengendalian sebelum tindakan. Pengendalian sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya tersebut tersedia baik jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, pengendalian kemudi. Istilah pengendalian ini berasal dari sistem kemudi sebuah mobil, di mana supir mengemudikan. Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi jalur yang telah ditetapkan. Dan yang ketiganya ada penyaringan atau pengendalian ya atau tidak. Karena pengendalian kemudi merupakan sarana untuk mengambil tindakan perbaikan sementara suatu program masih berjalan, maka pengendalian penyaringan berguna sebagai alat kendali ganda sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. Dan yang keempat, pengendalian setelah tindakan. Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Bagian C, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian, tujuan, dan sasaran. James Whitner 1993. Sedangkan menurut Junaidi 2002, pengukuran kinerja merupakan proses pencatat dan
mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitan dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang, dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pengukuran. Tahap persiapan atas penentuan bagian yang akan diukur, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja dan pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Sedangkan tahap pengukuran terdiri atas pembanding kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan kinerja yang diinginkan. Muljadi 2001. Pengukuran kinerja memerlukan alat ukur yang tepat. Dasar filosofi yang dapat dipakai dalam perencanaan sistem pengukuran prestasi harus disesuai dengan strategi perusahaan, tujuan dan struktur organisasi perusahaan. Sistem pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem pengukuran yang dapat memudahkan manajemen untuk melaksanakan proses pengendalian dan memberikan motivasi kepada manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Manfaat sistem pengukuran kinerja adalah 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 4. Membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. D. Aspek-aspek yang mempengaruhi pengendalian strategi. Dalam proses pengendalian perlu diperhatikan beberapa aspek penting agar dapat tercipta pengendalian yang efektif. Beberapa aspek penting tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jenis standar atau ukuran. Terdapat beberapa jenis standar yaitu A. Standar yang dibuat berdasarkan informasi masa lalu, historical performance. Standar ini memiliki kelemahan yaitu apabila terjadi perubahan pada masa mendatang, maka standar ini sulit untuk diterapkan. B. Eksternal standar. Standar yang diambil dari di luar perusahaan. Standar ini memiliki kelemahan bila kondisi perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. C. Engineering standar, yaitu standar yang ditentukan oleh pembuat mesin. D. Productivity standar, yaitu standar yang ditentukan berdasarkan ukuran tingkat produktivitas dengan berdasarkan pada sistem kerja. E. Subjective standar, yaitu standar yang ditentukan oleh atasan dengan menggunakan pendekatan kebijakan. 2. Jumlah standar harus optimal. Bila standar yang digunakan terlalu banyak akan menimbulkan masalah yaitu akan bertambah rumit. Sedangkan bila terlalu sedikit maka pengendalian akan terlalu longgar. 3. Wewenang untuk menentukan standar. Siapakah yang harus menentukan standar? Bila atasan menentukan standar, maka seringkali bawahan merasa standar tersebut tidak realitas sehingga berdampak pada turunnya motivasi kerja. Dengan demikian diperlukan adanya interaksi antara bawahan dengan atasan dalam menentukan standar. 4. Fleksibilitas standar. Standar hendaknya cukup fleksibel dan dapat mengakomodasikan perubahan. Biasanya standar ditentukan untuk semua unit organisasi yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Akan tetapi, apabila ada suatu unit organisasi yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, maka standar tersebut perlu disesuaikan bagi unit tersebut. 5.
Frekuensi pengukuran. Frekuensi pengukuran harus disesuaikan dengan karakteristik proses yang dikendali. Bagi proses yang memiliki cycle time yang pendek, maka frekuensi pengukuran harus tinggi. Misalnya, setiap jam akan tetap untuk proses yang membutuhkan waktu lama. Misalnya untuk kegiatan penyusunan rancangan usaha, maka pengukuran dilakukan dengan frekuensi yang rendah, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. 6. Arah umpan balik. Umpan balik harus diberikan kepada orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap proses pengendalian tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat pengendalian semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin memerlukan pengendalian yang formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin pada kualitas dan probabilitas tetap terjaga. Penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat dengan tepat. Bermacam-macam pasar, organisasi dalam dan luar negeri perlu untuk selalu dimonitor. Di samping itu, organisasi pada saat ini lebih bercorak desentralisasi dengan banyaknya agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengendalian dengan lebih efisien dan efektif. 3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, maka manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengendalian. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan atau memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, dan masalah-masalah didiagnosis secara tidak tepat. Sistem pengendalian memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawabnya atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan terlalu melakukan tugas-tugas yang telah timpakan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengendalian. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Kata pengendalian sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengendalian untuk menjamin tercapainya tujuan, sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengendalian organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengendalian yang tepat. Pengendalian yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi yang rumit, mematikan kreativitas dan sebagainya yang tidak mencukupi, dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya ada karakteristik pengendalian yang efektif. Untuk menjadi efektif, sistem pengendalian harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria utamanya adalah: yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar; yang kedua, tepat waktu; yang ketiga, dengan biaya yang efektif; yang keempat, tepat dan akurat; dan yang kelima, dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut, maka sistem pengendalian akan semakin efektif. Karakteristik pengendalian yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dan dari sistem pengendalian dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru
atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengendalian strategi. Sistem pengawasan harus memastikan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpanan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Yang kelima, realisasi secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam, realistis secara organisasi. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahapan dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memperlukannya. Yang kedelapan, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. 10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peran otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Oke, di poin yang terakhir ada pengendalian strategi. Di mana tujuan dari pengendalian strategi menyediakan berbagai cara organisasi bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, untuk membatasi akumulasi kesalahan, untuk mengatasi kompleksitas organisasi, dan untuk meminimalis biaya. Keempat fungsi ini akan saya bahas secara lebih detail. Poin yang pertama, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan bergejolak dewasa ini, organisasi harus berhadapan dengan perubahan. Seandainya manajer dapat menetapkan tujuan dan meraihnya secara instan, tentu pengendalian ini tidak akan diperlukan. Tetapi antara saat tujuan dibentuk dengan saat tujuan diraih, banyak kejadian dalam organisasi dan lingkungannya yang dapat menyimpangkan pergerakan ke arah tujuan atau bahkan mengubah tujuan itu. Sistem pengendalian yang terancang baik dapat membantu manajer mengantisipasi, memantau, dan merespon perubahan. Di poin yang kedua, membatasi akumulasi kesalahan. Kesalahan dan kecerobohan kecil biasanya tidak menimbulkan kerusakan serius terhadap keuangan sebuah organisasi. Namun, dari waktu ke waktu, kesalahan-kesalahan bisa terakumulasi dan menjadi sangat serius. Dan yang ketiga, mengatasi kompleksitas organisasi. Jika perusahaan hanya membeli satu bahan baku, membuat satu produk, memiliki desain organisasi yang sederhana, dan menikmati permintaan yang konstan atas produk-produknya, para manajer dapat menegakkan pengendalian dengan sistem yang minim dan sederhana. Tapi sebuah perusahaan yang memproduksi banyak produk dengan memakai banyak bahan baku dan memiliki area pasar yang luas, desain organisasi yang rumit, serta memiliki banyak pesaing memerlukan sistem yang canggih untuk menegakkan pengendalian yang memadai. Poin yang keempat, meminimasi biaya. Jika dipraktekkan secara efektif, pengendalian juga bisa membantu pengendalian biaya dan meningkatkan output. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like,
comment, and subscribe. Pantengin terus channel Ranger Squad. Di dia wae.